Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Sama, alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita akan lakukan supervisi akademik ya, dengan pola pikir coaching. Jadi pola pikir coaching itu memiliki prinsip yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan mengoptimalkan potensi. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan praobservasi dulu ya. Oke, di sini untuk hari ini Jumat 27 Oktober 2023, nama Maman Hidayatulrahman SPD ya. Iya, betul. Kemudian mata pelajaran yang ingin di coaching adalah Pengendali sistem robotik. pengendali sistem robotik ya. Kemudian nama sekolahnya Sintetik Cikande, kelasnya Kelas 12 Elektro 1. oke, betul. Nah, tujuan pembelajaran yang akan diobservasi apa Pak? Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis Analisis, kesalahan program ya. mobile robot pada aplikasi Arduino. Oh, ya. Ada lagi? Terus yang dua, menguji kerja rangkaian mobile robot dengan pemrograman Arduino. Oke. Dua saja. Ya, Ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? areanya untuk meningkatkan peran keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Peran keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selama ini Bapak merasa keaktifan siswa itu berapa persen Pak? Keaktifan siswa 60-70%. 60-70%. Kemudian setelah supervisi dengan pola coaching ini, Bapak ingin meningkat ke berapa persen Pak? Diharapkan 90%. 90%. Mudah-mudahan tercapai Pak ya. Semoga. Oke, kemudian strategi yang dipersiapkan seperti apa itu Pak? Strateginya adalah pengelompokan siswa Pak, berdasarkan kuis yang nanti akan diberikan ke siswa. Oh gitu ya. Tadi tujuan pembelajarannya menganalisis kesalahan program mobile robot pada aplikasi Arduino. Yang kedua, menguji kerja rangkaian mobile robot dengan program yang dibuat. Area pengembangan yang hendak dicapai untuk meningkatkan peran keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian strategi yang dipersiapkan, pengelompokan siswa berdasarkan hasil kuis. Yang kedua, pembelajaran berbasis permasalahan ya. Kelompok janda. Oke, kalau begitu mari kita lakukan observasi. Oke, silakan Pak. Enggak, untuk yang aktif, uang silakan dipimpin baca doa. Siap. Siap. Jumlahnya banyak berapa? Iya,
Albar, Yin. Alfian, Dea, Farhan, Gali, Husnul, Yudika, Lulela, Maria, Maudi, Asdan, Aldi, Faris, Nadia, Nurul, Iko, Risma, Sahrul, Sangka, Saida, Siva, Siabudi, Siti Humaira, Solehudin, Sofia, Sofianti, Leti, Muhammad. Selanjutnya, masih ingat materi minggu kemarin tentang pemrograman Arduino? Siabudin, apa yang dimaksud dengan void stop? Minggu kemarin yang bisa jawab silakan jawab dulu. Void stop pada pemrograman Arduino. Ya, ada voice loop, kemarin tuh ya. Voice loop itu pemrograman yang dilakukan sekali untuk membuat program, menjalankan program satu kali. Sedangkan yang void loop-nya adalah program yang menjalankan program itu berulang-ulang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis kesalahan terhadap pemrograman mobile robot pengendali atau penentu titik koordinat menggunakan software Arduino IDE. Kemudian menguji kerja rangkaian mobile robot sesuai dengan program yang telah dibuat. Ini nanti bisa dilihat di depan, Bapak akan menjelaskan. Nanti mengenai mobile robot ini. Penilaian yang akan dinilai untuk pembelajaran kali ini adalah nilai sikap, perilaku, kemudian keterampilan dan juga pengetahuan.
tentang mobile robot yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentu kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya, mengenai permasalahan atau menganalisis permasalahan pada pemrograman, kemudian rangkaian mobil robot sesuai dengan pemrograman yang kedua. Kemudian kalian harus tahu software dan hardware yang digunakan pada praktek kali ini, ya. Yang pertama, softwarenya tentu kita menggunakan software Arduino IDE. Kemudian hardwarenya ada Arduino-nya. Arduino yang dipakai adalah Arduino Uno. Kemudian menggunakan driver L298N. Ada juga motor DC, kemudian kabel jumper, kemudian rodanya dan alasnya atau akrilik untuk penempatan semua komponennya. Nah, ini adalah contoh dari pergerakan mobil robot dengan titik koordinat. Ya. Kita lihat di sini nanti kita bagi per kelompok untuk menentukan jalurnya. Kalau di sini Bapak contoh dari nomor 1 ke nomor 5 misalkan, ya, dengan pergerakannya misalkan maju sekian detik, kemudian belok kanan sekian detik, kemudian belok kiri sekian detik, lurus dan berputar 180 derajat. Nanti kalian silakan buat programnya sesuai dengan perintah. Nanti Bapak kasih kelompok A dari 1 ke 2, misalkan kelompok sekian dari mana ke mana, ya. Kemudian ini adalah contoh rangkaian mobil robotnya, ya, sesuai dengan program yang telah dibuat. Kalau misalkan dari pin driver R298 nomor IN1 kemana, misalkan ke 8, atau IN2 ke kaki pin Arduino nomor 7, ataupun IN3 nya kemana, ke 2, ke 3. Dia kalian bukan dari pin Arduino nya, sesuaikan dengan program yang dibuat. Kemudian contoh list program, ya, list program yang telah Bapak buat, contoh saja nanti kalian tinggal buat per kelompok, nanti Bapak bagi kelompoknya, ya. Di sini ada include, ya, include ini pemberian inisial untuk drivernya, driver motor R298. Kemudian inisial INT, IN1, ya, IN1 itu untuk pin Arduino nomor 8, 2 nomor 7, IN3, 2, IN4 nomor pin 4 Arduino. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan program, mengikuti rangkaian program yang seperti ini, ya. Bisa aja nanti pas pemrogramannya diganti pinnya, jadi nggak sama seperti contoh yang Bapak bikin. Nanti kalian pahami dari driver motor L298-nya, mana yang buat motor DC, mana yang buat power
12 volt, mana yang buat ground, mana yang buat pin 1 dan pin 4. Kemudian dihubungkan ke pin Arduino. Arduino itu ada berapa pin peran dari 2 sampai 13 pin peran. Nanti pembagian kelompoknya Bapak bagi menggunakan sebuah quiz ya. Ini untuk menentukan kelompok. Nanti urutan yang paling atas, ya misalkan kalian nomor di kelompoknya 1 sampai dengan 4 misalkan. Nah, yang 4 teratas sebagai leader atau pemimpin di kelompok itu. Ya, pembagiannya nanti sesuai dengan hasil dari kuis yang kita lakukan. Bawa HP masing-masing. Ya, nanti kita bagi kelompok dulu ini ya. Nah, sekarang silakan buka aplikasi apa namanya, HP-nya masing-masing, buka browsernya, cari Mentimeter. Ini untuk penentuan kelompok nanti ya. Mentimeter. Klik Mentimeternya sampai masuk blok Mentimeter. Ya, kalau udah masuk nanti paling atas ada masukkan kode. Nah, yang minta kode nanti Bapak kasih kode. Dibuka paling atas ada kode yang join. Sudah masuk link web, nanti enter kode ya nanti ya. Di sini kita menggunakan Mentimeter ini ya untuk pembagian kelompok. Nanti kita bagi 4 kelompok ya.
bagi 4 kelompok, 4 teratas sebagai pemimpinnya, pimpin teman-temannya. Ya, udah buka mentimeternya, kemudian paling atas ada entry join mentimeter. Masukkan kodenya. Kodenya adalah tuh 55214133. Udah. Belum. Oh, udah tuh. 14 player, 14 orang yang baru masuk. Yang belum masih tunggu muncul karakter berarti udah masuk. Yang karakternya 12 maka berarti udah muncul tuh. Nah, tuh muncul. Kodenya yang tadi 55214133. Udah muncul bukan? Karakternya yang muncul. Nah, kasih namanya masing-masing ya. Udah ketahuan. 17 jumlah siswa 30. 2 ya. Masih ditunggu. Dan peraturannya nanti ya, setelah pertanyaan muncul dikasih waktu 15 detik untuk menjawab yang paling benar dan cepat untuk mendapatkan nilai paling tinggi ya. Kodenya nih 55214133 yang belum masuk. Dan yang baru 17, 18, 19 sudah. Nih 55214133. Ya. 21 yang belum masuk siapa? Ada yang belum masuk? Ayo, nanti nggak bisa ikutan dong. Satu nih. Sudah? Kalau sudah nanti kita mulai. Kalau yang karakternya muncul baru sudah masuk. 22 peserta. Sudah? Marsia sudah? Masuk? 55214133. Iya. Dengan mudah. Kita mulai. Juliana udah? Udah? 23 peserta. Karakternya macam-macamnya. Kita mulai. Masih. Ini nanti menentukan kelompok nanti. Pokoknya 4 atas menjadi ketua kelompok. Nah, ayo kita mulai. Lihat di HP-nya masing-masing nanti ada pertanyaan dan ada pilihan gandanya, nanti kalian pilih yang paling benar.
Yang paling cepat nilainya paling tinggi. Ya. Kita mulai. Fokus masing-masing. Software yang digunakan untuk membuat mobil robot. Waktunya 15 detik untuk menjawab. Jawaban yang benar adalah Arduino IDE. Lanjut. Fokus ke HP-nya masing-masing. Ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah nama hardware berikut ini? Sensor infrared, D, driver L298M, 3, Arduino IDE, 4, 7 orang masih jawabnya Arduino IDE. Kan tadi udah Arduino IDE. Ya. 6 orang jawab motor DC. Motor DC. 1 orang sensor infrared siapa yang nah, 8 orang benar. Nanti ada klasemennya di akhir, ada klasemennya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Fungsi voice loop pada program Arduino tadi udah dibahas di awal-awal. Waktunya 15 detik, yang tepat nanti paling banyak nilai. Menjalankan program 1 kali yang benar. 3 orang menghitung suatu program. Salah. Ya. Clara. Klasemen sementara. Dalam pertanyaan selanjutnya, apakah nama dari hardware berikut ini? Fokusnya ke HP aja, di HP muncul pertanyaan dan jawaban dan pilihan jawaban. Aduh, 14 orang terkecoh. Yang benar adalah Arduino. Yang dipakai anak kita baru Arduino Uno. Tadi gambarnya yang kecil ya. Lanjut, perikat sementara. Siapa ya dia? Riko Saputra. Posisi kedua saya, ketiga Sarkan. Bisa kan hebat. Nanti di akhir pertanyaan muncul lagi klasemen. Nanti ini bisa berubah. Ya. Nanti 4 nama teratas jadi pemimpin kelompoknya. Kita dibikin 4 kelompok aja. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Fungsi dari void loop. Waktu habis, mantap. Berarti semuanya paham nih 17. 4 orang sedikit. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Bahasa pemrograman atau kode Arduino. Jawaban yang benar adalah Z.
Kemudian selanjutnya fokus ke layar HP-nya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, pin di Arduino ada pin. Nah, fungsi pin pada Arduino itu untuk apa? Kalau yang sering praktek pasti tahu. Untuk memberikan daya pada papan Arduino, ya. Itu fungsi dari pin. Masih ada yang salah jawabnya? Lanjut, pertanyaan 8. Dari 10 pertanyaan 2 lagi berarti, ya. Pertanyaan ke-8. Proses eksekusi kode Arduino apa dulu? Ya, yang benar adalah editor proses kompiler. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 9. Nanti di akhir kita lihat siapa yang paling jago. Klasemen Siriko. Apa itu Arduino? Masa nggak tahu? Apa itu Arduino? Dari mana pengedit gambarnya? Ya, Arduino adalah platform elektronik yang sumber terbuka atau open source. Bisa kalian mendapatkan. Pertanyaan terakhir, question of 10, ya. Pertanyaan terakhir, lihat di HP-nya 1, 2, 3. Nah, ini tahunya harusnya nih. 2 fungsi. Stop dan loop. Wah, ada masih yang stop, loop sama build. Kan 3 kalau kayak gitu. Nah, di sini dari 2 fungsi. Masih banyak yang salah. Peringkat akhir kita lihat siapa yang di atas. Nanti yang di atas pilih teman-temannya buat satu kelompok. Riko siap? Apakah Riko turun atau mau tetap? Hasil akhir Riko nilai dia aja. Riko Saputra. Berarti Riko Saputra sudah memenangkan kuis ini. Jadi ketua harusnya ada hadiahnya dari kalian. Nanti ada yang nyusul di belakang. 3 ke atas, Riko Saputra, Siva, Anda, dan siapa yang empat ini? Judika ya? Judika, Riko, Siva, Anda, dan Judika sebagai ketua kelompoknya. Nanti temenin atau dibagi per kelompok. Ya, berarti ada berapa orang? Dibagi 4. Terus silakan Riko, Siva, Anda, dan juga Judika pilih teman-temannya untuk satu kelompok dengan kalian. Duduknya per kelompok aja, kelompoknya Riko, kelompoknya Siva, kelompoknya Anda.
Satu kelompok berarti 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Silakan sebagai ketua kelompoknya ajak teman-temannya satu kelompok. Langsung aja. Kalian masing-masing. Yuk, nanti sebelah sini si Riko misalkan. Sebelah sini si Dipa, sebelah sini si Ada, sebelah sana Junika. Nanti dulu ke kelompok aja. Prakteknya berkelompok ya. Keluar ke bapak udah. Selesai. Permainan gamenya selesai. Dibagi 5 berapa? 8 kelompok. 8 orang. Ya. 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 Silakan. Duduk per kelompok aja. Kelompok. Nanti ya, setiap kelompok nanti Bapak kasih permasalahan untuk di programnya dan kelompok harus memecahkan permasalahan yang Bapak kasih. Ya, silakan duduk dulu per kelompok masing-masing, sebaja. Dan sebelah sini bisa dipakai. Ya, sudah duduk masing-masing per kelompok. Ketua kelompoknya tadi yang menang pimpin temennya. Untuk kelompok pertama, arah robot dari angka 4 menuju ke angka 8. Silakan kalian buat programnya, selesaikan permasalahannya. Kelompok 2, arah robotnya dari huruf B ke 3. Ya, di situ ada tracknya, nanti bisa kalian lihat. Kelompok 3, arah robotnya dari nomor 2 ke huruf F. Ya. Kelompok 4, arah robot dari 7 ke huruf. Kalau di 4 dari mana Pak? Itu angkanya. Biar kalian lihat di trainer robotnya. Di situ nanti ada trainernya. Kalau enggak di contoh yang Bapak buat tadi, ya. Kalau misalkan dari apa tadi? Kelompoknya kelompok 1 misalkan dari 4 ke 8 berarti dari sini nih ya, angka 4 menuju angka 8 jalannya ya. Gimana caranya supaya robot dari angka 4 ini menuju angka 8? Buat programnya menggunakan bantuan delay. Dan nilainya berapa detik sesuaikan dengan trainer yang ada pada kita punya trainer nanti diuji di lapangan trainer robotnya ya.
Setiap kelompok silakan minta komponen yang dibutuhkan, laptop untuk pembuatan softwarenya, ya. Kemudian Arduino, kemudian drivernya, kabel jumper, ya, di perwakilan kelompoknya silakan minta komponen yang dibutuhkan. Kelompoknya semua mana itu? Jangan coba ya. Riko, jangan. Sebelah sini. Tidak ketahuan. Udah biarin nanti pakai.
Dari yang ke-7 G. Puternya Kak. Belum. Berarti delaynya ini salah. Ambil dulu. Lupa. Jadi bisa lepas gitu pakai apa ya?
gawe, woi. Baik. Udah. Biar mati, maju, kemudian belok kiri, maju, putar 90. Kiri boleh. Bisa? Oh, dunia.
Jadi nanti kelompok yang belum selesai silakan dipelajari lagi untuk dilanjutkan minggu depan. Sekarang kalian isi refleksi siswa yang pada pertemuan kali ini, satu orang satu, nanti isi dikumpulkan lagi. Sebelum diakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan pertemuan kali ini. Dan minggu depan kita ketemu lagi dengan program Moda Rombong lagi yang selesai. Bapak cukupi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi nanti dikumpulkan masing-masing di isi. Oke, tadi saya sudah melakukan observasi dan Bapak juga sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Dari kegiatan belajar mengajar tersebut, kira-kira apa peristiwa atau perasaan Bapak pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar tadi? Peristiwa yang pertama pas pembagian kelompok menggunakan kuis, Pak. Anak sangat antusias dan bersemangat untuk menjadi nomor 1. Kemudian perasaan senang karena anak sangat aktif untuk mengikuti pembelajaran saya. Oke, tadi saya juga melihat seperti itu, Pak. Jadi anak itu berusaha menjawab dengan sungguh-sungguh ya. Oke, sekarang tapi saya juga tadi melihat bahwa pada saat anak mengerjakan tugas, bagaimana Bapak menilai gitu kan, kemampuan anak tersebut dari misalkan apa ya, kira-kira misalkan anak ini kurangnya di mana, mampunya di mana, itu seperti apa itu, Pak? Untuk itu beragam, Pak ya. Ada yang siswa mampu di soal-soal tentang software, kemudian ada juga siswa yang mampu menjawab soal-soal yang sifatnya hardware tentang pin input dan pin output pada Arduino dan sebagainya. Tapi ada juga yang
menguasai tentang softwarenya gitu. Oke, dengan menggunakan aplikasi tadi itu ya, Iya. kita bisa mengetahui Mengetahui. kemampuan siswa, dia mampu atau kuatnya di software atau di hardware gitu ya. Iya. Oke. Kemudian tadi kan Bapak juga lakukan stakeholding, maksudnya melihat pekerjaan siswa gitu kan. Untuk siswa yang kurang aktif, ada nggak siswa yang kurang aktif misalnya? Ya. Siswa itu beragam Pak, ada yang antusias, gitu, ada yang mungkin kurang antusias. Nah, untuk mengatasi yang kurang antusias ini adalah saya coba menggabungkan antara yang aktif dan yang tidak aktif ini, sehingga yang aktif ini mengajak temennya yang tidak aktif ini. Oh, jadi itu ya, jadi, Untuk ikut praktek bersama-sama. Karena kalau mengelompokkannya yang aktif semua dan yang tidak aktif semua, maka tidak akan berjalan proses pembelajarannya, Pak. Oh iya, tadi itu saya lihat 4 besar itu kan menjadi ketua kelompok. Iya. Kemudian boleh mengajak teman-temannya, itu diberi kebebasan gitu kan. Iya, kebebasan untuk memilih teman-teman. Apa pertimbangannya itu? Kalau misalkan saya yang membagi Pak, nanti anak itu banyak yang protes, Pak, saya nggak mau gitu. Tapi kalau dengan pendekatan temannya sendiri, maka anak itu akan mengikuti pembelajaran itu dengan sendirinya, Pak. Oh gitu ya, lebih antusias karena sefrekuensi gitu kan ya. Oke. Tadi sudah melakukan kerja kelompok, terus untuk penilaian masing-masing murid sendiri seperti apa? Misalkan kelompok ini udah oke, alatnya nyala. Nah, di masing-masing kelompok tersebut kan terdiri dari beberapa orang. Nah, untuk mengetahui kemampuan masing-masing murid tersebut seperti apa? Nanti ada pengujian tes lisan, Pak. Nanti Oh, ada tes lisan. tes lisannya, kalau misalkan anak itu menjalankan, merakit, itu pasti pertanyaan yang saya tanyakan pasti bisa menjawab, Pak. Nah, itu untuk mengetahui perbedaan siswa yang bisa, tidak bisa, aktif dan tidak aktifnya. Oh ya. Selain dari praktek, ada tes wawancara juga, Pak. Observasi. Iya, iya. Ada rubriknya nggak untuk mengukur kemampuan siswa tersebut? Dari misalkan, oh ini siswa ini ada di level 1, level 2, 3, level 4 gitu kan. Untuk rubrik ada, Pak. Ada ya? Bisa, kemudian sangat bisa, Oh iya, iya. dan bawahnya tidak bisa. Ya, baik sekali. Oke, ya saya juga melihat siswa tadi itu ya pertama ya sangat fokus mengerjakan, maksudnya mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian juga sangat aktif mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan. Oke, untuk rencana tindak lanjutnya agar lebih meningkat lagi itu kan tentang keaktifan siswa dan pemahaman siswa, seperti apa itu yang akan dilaksanakan oleh pengamat? Tindak lanjutnya, saya akan tetap menggunakan metode pembelajaran berbasis permasalahan, Pak, agar siswa bisa aktif dan bisa menjalankan proyek yang telah diberikan. Oke, di sini ada lembar. Oke, di sini ada lembar rencana pengembangan diri. Di sini ada kolom aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung, dan waktu. Nah, di sini untuk aktivitas pengembangan. Nah, tadi itu pengembangan terus menggunakan model pembelajaran proses learning. Oke, di sini untuk aktivitas pengembangannya nanti seperti apa, Pak? Aktivitas pengembangan menggunakan Terus ya, tadi apa? Menggunakan pembelajaran based learning.
Terus tujuan yang hendak dicapainya? Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan keaktifan siswa. Keaktifan siswa. Ukuran keberhasilannya apa nanti? Tolak ukur keberhasilan. Iya. Tolak ukur keberhasilan nanti menggunakan soal lah, dan nanti siswa diharapkan mencapai KKM. Terus pendukungnya apa untuk mencapai keberhasilan tersebut? Pendukungnya proses pembelajaran yang menarik, Pak, sehingga siswa tidak bosan. Kemudian perbanyak kuis, Pak. Kuis. Nah, nanti kan siswa itu sering aktifnya karena senang, Pak, pembelajaran menggunakan kuis dibandingkan dengan teori yang terus-menerus dikasih hanya teori. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup. Cukup. Kemudian untuk waktunya kira-kira untuk aktivitas pengembangan tersebut butuh waktu berapa lama? Dibutuhkan mungkin 2-3 kali pertemuan mungkin, Pak. 2 kali pertemuan. Berarti itu sekitar 3 minggu ya? Ya. 3 minggu ya. Oke. Ada lagi aktivitas pengembangannya? Cukup itu? Cukup. Di sini refleksi diri lah yang refleksi tentang coaching kita ini. Nah, dari supervisi akademik pola pikir coaching ini, apa yang Pak Maman rasakan? Senang, Pak, saya bisa dievaluasi, Pak, untuk proses mengajar saya agar jauh lebih baik lagi. Harapannya ke depan saya bisa memberikan proses pembelajaran yang menarik dan juga bisa menarik siswa agar ikut dalam proses pembelajaran. Yang berbeda gitu loh, Pak. Proses pembelajarannya berbeda dan tidak monoton. Harapan saya seperti itu. Bervariasi ya. Bervariasi. Jadi pertemuan satu dengan pertemuan mungkin 2 mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Ya, itu sangat baik sekali. Oke, terima kasih Pak Maman atas waktunya, dan saya ingin melihat nih nanti perubahan-perubahan pengembangan yang Pak Maman lakukan gitu kan. Iya. Nanti saya harap Pak Maman ya kita melakukan supervisi akademik lagi gitu kan, untuk sama-sama nanti bisa meningkatkan proses pembelajaran kita gitu kan. Iya. Oke, terima kasih Pak Maman. Tetap jaga kesehatan, tetap kompak. Siap, Pak. Oke, sampai ketemu ya. Ya, terima kasih.